Ya halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah dan percayalah pasti akan ada jalan keluarnya. Oke. Film kita kali ini berjudul 13 Lives yang rilis tahun 2022. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang sekelompok tim sepak bola junior Thailand yang bernama Wild Boars yang terdiri dari 12 anak dan satu pelatih yang terperangkap di Gua Tam Luang selama badai hujan yang tak terduga. Para tim penyelam profesional bergabung dengan pasukan Thailand dan 10.000 sukarelawan mencoba untuk melakukan penyelamatan. Pokoknya dijamin seru dan menegangkan guys. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai hari pertama 23 Juni 2018. Terlihat cuaca begitu cerah saat beberapa anak tim sepak bola junior Wild Boars sedang bermain di lapangan daerah Ban Chong, Thailand. Setelah puas, mereka berlarian menuju penjual jajanan sambil bergurau tentang kue ulang tahun SpongeBob yang dibeli ibu Prem untuk ulang tahun Prem. Sebagai bentuk perayaan pada Prem, anak-anak ini mengajaknya jalan-jalan ke gua sebentar. Mengingat hari sudah sore, pelatih juga ikut menemani anak-anak agar tidak lupa waktu di dalam gua. Namun kakak Prem bernama Chai tidak bisa ikut karena harus membantu ayahnya memasak jamuan pesta untuk nanti malam. Semua anak kecuali Chai mengayuh sepeda mereka hingga tiba di depan gua Tam Luang di Taman Hutan Kunam Nang Non pada pukul 3:07 sore. Mereka melakukan penghormatan sebelum berlarian masuk mengeksplor gua. Setelah melewati ruang 3 yang berjarak 800 meter dari jalan masuk, mereka tampak tidak mendengar lagi keadaan di luar gua. Cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah drastis menjadi hujan deras yang tidak kunjung reda hingga pukul 7:32 malam. Musim hujan tiba lebih awal dari perkiraan. Para orang tua tidak bisa menunggu anak-anak pulang setelah mendengar Prem berkata tim sepak bola tadi sore pergi ke gua. Mereka pun bergegas menjemput karena setiap musim hujan gua Tam Luang selalu tergenang air. Setelah sampai di lokasi, sepeda anak-anak juga pelatih masih terparkir di depan gua. Sayangnya jalan masuk sudah banjir sehingga warga setempat tidak bisa masuk lebih jauh. Mereka sudah menelpon polisi untuk meminta bantuan. Kini pukul 12:47 malam, tim penyelam Royal Thai Navy SEAL disusul gubernur bersiap memulai evakuasi. Dibantu Vernon, pria yang tinggal dekat gua dan tahu seluk-beluk gua Tam Luang. Dia sering mengeksplorasi gua tersebut tapi tidak pernah saat banjir seperti sekarang ini. Berdasarkan keterangannya, di dalam terdapat beberapa tikungan yang sangat tajam dan sempit. Selain itu juga ada beberapa titik yang cukup luas. Penyelam mulai masuk. Mereka memasang tali pemandu dari jalan masuk menuju ruang 3. Mereka kembali keluar pada pukul 5 pagi yang merupakan hari kedua. Namun mereka belum membawa kabar baik. Lokasi anak-anak masih belum ditemukan dan mereka diterjang banjir hingga beberapa personil mengalami luka cukup parah karena sempitnya gua ditambah arus yang deras. Para orang tua mulai menangis memikirkan nasib anak-anak mereka yang terjebak. Dalam upaya penyelamatan, beberapa sukarelawan turut bergabung memompa air keluar dari gua. Menteri Dalam Negeri juga hadir di lokasi untuk memastikan gubernur terus mengawasi evakuasi hingga selesai. Sedangkan di sisi lain, seorang insinyur air dari Bangkok bernama Tanet Natsiri secara sukarela bersama satu warga lokal mencari cara mencegah air masuk ke gua dari atas gunung. Scene kemudian berpindah ke Coventry, Inggris hari kelima.
Penyelam gua berpengalaman bernama Rick dan John sedang membahas gua Tamluang karena nama mereka masuk dalam daftar penyelam yang diajukan Vernon pada Navy SEAL Amerika untuk membantu penyelamatan. Terhitung hingga hari kelima, sukarelawan berjumlah lebih dari 1.000 orang gabungan dari Tiongkok, Jepang, Amerika, Britania, dan juga Australia. Mereka mendirikan tenda-tenda untuk berbagi keperluan tim penyelamat. Malamnya, Rick dan John tiba di lokasi. Tanpa jeda istirahat, mereka langsung mengganti pakaian dan bersiap masuk ke dalam gua. Keduanya sempat dilarang masuk karena air yang masuk ke dalam gua semakin tidak terkendali. Vernon kemudian menghampiri dan menjelaskan pada militer Thailand yang berjaga bahwa Rick dan John adalah penyelam gua yang diminta langsung oleh gubernur ke Dewan Penyelamatan Gua Inggris berdasarkan usulan Vernon. These are the men you want. I gave the governor their names. Akhirnya Rick dan John diperbolehkan masuk. Mereka mulai berenang menyusuri gua yang semakin jauh, semakin dalam, gelap dan juga berarus. Terlihat juga beberapa sukarelawan sedang berupaya terus menyedot air untuk mencegah banjir lebih dalam. Rick dan John menyelam menyusuri tali yang sudah dipasang tim penyelamat sebelumnya hingga melewati terowongan stalaktit, batu-batu tajam yang menggantung di langit-langit terowongan berjarak 900 meter dari jalan masuk. 3 jam 50 menit berlalu, dua penyelam ahli ini sudah menempuh 1.600 meter dari jalan masuk, namun sebuah celah batu runtuh diterjang air. Karena situasi tidak memungkinkan, keduanya memutuskan kembali keluar. Di perjalanan, mereka menemukan seorang teknisi pompa ketakutan melihat air yang semakin tinggi. Rick memasangkan selang oksigen untuk menyelam dan membantunya keluar. Akan tetapi karena tidak punya pengalaman menyelam, melihat medan yang dilalui, teknisi tersebut pun menjadi panik hingga kesulitan bernafas dan kepalanya membentur dinding gua. Rick memasangkan kembali selang oksigen lalu menariknya kembali hingga berhasil keluar. Di luar, Rick dan John bertemu gubernur untuk melaporkan situasi terkini. Mereka sudah masuk sejauh 1.600 meter namun belum menemukan anak-anak yang terjebak. Operasi penyelamatan dihentikan sementara hingga hujan mereda. Gubernur pun sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam operasi ini. Meski minggu depan ia pensiun. Gubernur tidak diperbolehkan melepas jabatan hingga penyelamatan selesai sebagai bentuk antisipasi jika butuh orang untuk disalahkan. Sambil menuju kamp istirahat, bas anggota militer Thailand memberitahu kisah kuil Putri Nang Non yang ada di depan gua. Ia disebut sebagai putri tidur pemilik gunung Nang Non. Konon katanya Putri Nang Non marah dan air matanya menjebak anak-anak di dalam gua. Pencarian sudah memasuki hari ke-7, Jumat 29 Juni 2018. Seluruh masyarakat mengkhawatirkan keadaan 13 orang yang terjebak karena setiap nafas mereka di dalam gua sangat sempit dan meningkatkan kadar karbon dioksida. Kondisi mereka akan melemah jika kekurangan oksigen. Seorang mantan angkatan laut Thailand bernama Saman Gunan datang bergabung untuk membantu tim penyelam. Gubernur kemudian mengadakan rapat membahas rencana evakuasi bersama militer dan juga relawan. Fern mengingatkan bisa menyelam saja tidak cukup. Penyelamatan dalam gua butuh pola pikir tertentu, teknik pernafasan dan juga cara khusus bergerak yang berbeda dengan penyelamatan di laut terbuka. Gubernur memutuskan misi penyelamatan akan berlanjut setelah hujan berhenti. Pada keesokan harinya, hari ke-8, hujan belum juga reda. Gubernur mendatangi Natisri bersama warga desa setempat yang berinisiatif membantu mengalirkan air. Natisri menjelaskan, jaringan sungai gunung membawa air melalui semua celah dan retakan ke dalam gua dan menimbulkan arus deras. Oleh sebab itu, ia berusaha mengalihkan aliran air agar ketinggian air dalam gua juga menurun. Menurutnya, memompa air dari dalam gua tidak efektif karena air masuk dari atas. Tidak ada gunanya memompa air keluar jika air masih terus masuk. Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mempercepat pengalihan air adalah dengan menyedot air menggunakan pompa besar lalu dialihkan jauh dari gua. Namun cara ini akan menghancurkan ladang sawah milik warga. Walau begitu, demi keselamatan anak-anak, para pemilik ladang merelakan tanaman mereka hancur dihantam air. Mereka saling bahu-membahu di tengah hujan deras demi 13 nyawa yang terjebak di dalam gua. Hari ke-9, langit terlihat cerah. Para orang tua juga dan tim relawan mengadakan doa bersama.
berharap anak-anak serta pelatih mereka bisa segera ditemukan. ขอบคุณครับบา Besoknya, yaitu hari ke-10, Rick dan John bersiap menyelami gua. Mereka dibekali kamera sebagai dokumentasi dan memudahkan tim selanjutnya melewati pertigaan gua. Selama 3 jam 50 menit, keduanya tiba di pertigaan, menyambung tali pemandu dan membuka jalur dengan menyingkirkan batu-batu yang menghalangi lorong. Mereka akhirnya sampai di titik yang disebut Pantai Pattaya. Sebelumnya, gubernur memprediksi anak-anak dan pelatih mungkin berada di sana. Rick dan John masih belum menemukan apapun berupa barang ataupun jasad manusia. Hingga akhirnya mereka melihat cahaya. 13 orang ditemukan dalam keadaan hidup. Mereka semua kurus kering dan lusuh setelah 10 hari tidak makan dengan layak. John takjub melihat mereka semua sangat tangguh. Tidak lupa ia merekam dokumentasi sebagai bukti mereka menemukan keberadaan semua anak dan juga pelatih. Mereka melalui hari-hari terkurung dengan berdoa dan meditasi di bawah bimbingan pelatih. Mereka juga mencoba menggali jalan keluar dengan tangan. Rick dan John meninggalkan senter untuk anak-anak sementara mereka keluar memanggil bantuan tambahan. Setelah Rick dan John pergi, anak-anak mematikan senter. Posisi mereka saat ini sejauh 2,5 km dari pintu masuk dengan waktu tempuh 6 jam 13 menit. Rick dan John tiba di titik kumpul dalam gua untuk mengabarkan lokasi anak-anak berhasil ditemukan. Kabar ini pun langsung menyeruak ke permukaan. Semua warga bersorak gembira. Rick dan John menjadi sorotan begitu melangkah keluar gua. Mereka tidak terlalu senang karena mereka tahu sulit mengeluarkan 13 orang itu dari gua mengingat medan yang sangat sulit bahkan untuk menyelam profesional sekalipun. Rick memberitahu gubernur bagaimana saat ia membawa keluar teknisi pompa, pria dewasa dengan jarak tempuh yang sangat singkat saja, panik total hingga hampir tenggelam, apalagi anak-anak. Mereka mungkin akan mati sebelum mencapai permukaan. Bas yang mendampingi Rick dan John mulai menangis mendengar ucapan dari Rick. Memasuki hari ke-11, anak-anak panik karena tidak ada penyelamat yang muncul setelah Rick dan John pergi. Sang pelatih menenangkan mereka dengan mengajak meditasi bersama untuk mengendalikan pikiran. Sementara itu, di base camp penyelamat, Rick memberi gambaran tentang medan gua setelah pertigaan. Para penyelam akan menyelam sejauh 250 meter dengan celah sempit hampir tidak selebar bahu. Setelahnya mereka tiba di ruang ke-7. Alat selam harus dilepas untuk menghemat oksigen hingga ke lokasi Pantai Pattaya. Setelah itu mereka akan melewati terowongan dangkal dan panjang yang lebih berliku-liku sejauh 350 meter tanpa jarak panjang dengan arus yang sangat deras. Tidak ada ruang untuk mengangkat kepala karena ada celah-celah di setiap tikungan yang bisa membuat mereka terjepit. Setelahnya mereka akan sampai di titik keberadaan anak-anak. Mereka harus menghemat udara sebisa mungkin agar bisa keluar dengan selamat. Navy SEAL Thailand yakin mereka bisa melakukannya dengan baik. 7 jam 23 menit berlalu, tim Navy SEAL Thailand berhasil menemui anak-anak untuk membawakan makanan dan juga baterai. Pelatih membatasi hanya boleh makan 2 suap per orang, menghemat makanan sebisa mungkin. Dr. Karn dari Navy SEAL memeriksa kondisi kesehatan mereka satu persatu. Saat akan kembali ke base camp, tim Navy SEAL menyadari persediaan oksigen hanya cukup untuk 1 orang penyelam. Jay berhasil kembali dalam kondisi kram sementara yang lain menemani anak-anak di dalam gua. Hari ke-12, gubernur meminta para orang tua bersabar. Keberadaan anak-anak sudah ditemukan, tinggal menunggu cara evakuasi yang tepat. Ibu Chai tidak bisa menahan kemarahan. Sudah 12 hari anaknya terkurung dalam gua, sedangkan gubernur di depan matanya masih bisa makan dan minum dengan tenang. Rick yang melihat keributan ini terpikirkan sesuatu yang gila. Ia mengajak John menghubungi dokter kenalan mereka yang bernama Dr. Harris dan beberapa penyelam lain. 2 hari kemudian, yaitu tepat di hari ke-14, 2 penyelam tambahan datang. Mereka adalah Chris dan Jason yang ditugaskan mengantar makanan pada anak-anak. Mereka juga membagikan kertas dan pulpen untuk bertukar surat dengan orang tua. Pelatih juga mendapat surat dari para orang tua berisi ucapan terima kasih karena sudah menjaga anak-anak dengan baik. Ia sampai menangis mengira akan disalahkan atas kejadian ini, tapi tidak ada satupun yang menyalahkannya. Setelah kembali ke base camp, Jason mengakui pada Rick medan yang dilalui memang sangatlah sulit. Mustahil membawa anak-anak menyelam sejauh 2,5 km selama 7 jam lebih melewati gua yang berliku-liku.
Pada malam harinya, Dr. Harry datang menyusul, ahli anestesi yang juga penyelam berpengalaman. Ada maksud tertentu Rick memanggil Dr. Harry, ia berpikir membius anak-anak sebelum dibawa keluar. Meski melanggar etika medis, hanya ini satu-satunya jalan yang memungkinkan anak-anak untuk tetap hidup. Awalnya Dr. Harry menolak, ia tidak mau melakukan sesuatu yang ilegal dan beresiko. Pada keesokan harinya, hari ke-15, Saman, seorang mantan angkatan laut, sendirian menuju lokasi anak-anak untuk membawakan pakaian selam. Saat melewati terowongan stalaktit, tabung oksigen Saman terjepit di antara bebatuan. Saman berusaha melepas, tapi tiba-tiba tabung oksigennya bocor. Dengan tenang, Saman memasang lagi oksigennya dan mencari ruang bernafas. Namun, seisi terowongan dipenuhi air sehingga Saman tewas kehabisan nafas. Menteri Dalam Negeri memberitakan pemakaman dengan kehormatan penuh untuk Saman. Gubernur menurunkan perintah baru. Tidak ada lagi yang boleh melewati terowongan stalaktit sampai pemberitahuan selanjutnya. Kematian Saman membuat Dr. Haris berpikir ulang. Ia menyetujui Derek melakukan pembiusan dalam penyelamatan ini. Namun dengan penyelaman selama 5 jam, bius tambahan harus diberikan di tengah perjalanan. Risiko menggunakan cara ini, anak-anak mungkin akan tersedak oleh air liur mereka yang tertahan masker oksigen. Rick meyakinkan Dr. Haris bahwa anak-anak itu sudah jelas akan mati. Namun jika mereka mati dalam perjalanan keluar, setidaknya sudah ada usaha yang dilakukan. Ide gila ini kemudian disampaikan ke gubernur. Semua yang terjebak akan dibius total untuk mencegah mereka panik. Dr. Haris tidak bisa menjawab seaman apa prosedur ini karena baru pertama kali ada penyelamatan dengan bius total. Secara teori mungkin bisa berhasil, akan tetapi bisa saja terjadi gagal nafas dalam perjalanan dan jika mereka siuman sebelum keluar maka kemungkinan besar akan ada korban yang meninggal. Menteri Dalam Negeri memperbolehkan misi ini berjalan dengan syarat tidak ada orang luar yang boleh tahu tentang metode yang dilakukan meski keluarga korban sekalipun. Gubernur juga berjanji seandainya nanti gagal, ia tidak akan menyalahkan siapapun. Hari ke-16, warga di atas gunung masih bergotong royong mengalihkan air di bawah arahan Tanet. Sementara semua media diminta meninggalkan area gua. Sebelum operasi dilakukan, Ibu Chai menitipkan gelang jimat pada John untuk dipakaikan pada anak-anak dan tim penyelam. Dr. Haris mulai memberi arahan, di mana dan bagaimana menyuntikkan bius. Setiap dosis suntikan bertahan 30 menit. Suntikan harus diberi sebelum anak-anak siuman. Setelah itu mereka bergegas ke gua dan masing-masing penyelam membawa 2 tabung oksigen. Para orang tua membantu dengan doa di luar gua, berharap anak-anak mereka bisa keluar dengan selamat. ข้าเจ้าได้นำดอกไม้ถูกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขา 1.250 meter dari jalan masuk, tepatnya di Pattaya Beach, penyelam berbagi tugas. Rick menunggu di titik tersebut untuk memantau dan menegaskan bahwa mereka adalah kurir yang akan membawa paket, agar sedikit meringankan beban psikologis para penyelam. Para penyelam akhirnya tiba di lokasi anak-anak bersama anggota Navy SEAL yang menemani dari hari ke-11. Anak-anak sangat senang mendengar mereka akan dibawa keluar. Gelang dari Ibu Chai juga dibagikan, berharap mereka akan selalu dalam perlindungan. Dr. Haris kemudian menjelaskan pada Dr. Karn terkait metode yang dilakukan. Dr. Karn sempat tercengang, namun apa boleh buat. Anak-anak tidak dikeluarkan sekaligus. Mereka dibagi dalam beberapa kloter. Untuk kloter pertama, pelatih memilih 4 anak-anak termuda yang akan dibawa, yaitu Chai, Arm, Aat, dan juga Pom. Tapi sayangnya masker oksigen terlalu besar untuk Chai sehingga ia harus menunggu penyelam membawakan masker yang lebih kecil. Deka ditunjuk menggantikan Chai. Keempat anak ini dipakaikan baju selam dan diberi obat bius lalu diikat. Saat kesadaran mulai menurun, Dr. Haris menyuntikkan bius sambil mengajak mengobrol agar anak-anak rileks. Deka sudah terbius sepenuhnya. Ia diikat dan dibawa oleh Jason. Mereka bisa mencapai titik pantai Pattaya di mana Rick menunggu. Melihat kondisi Deka yang aman, Rick mempersilakan Jason melanjutkan perjalanan. Anak kedua yang akan dibawa adalah Arm, sang kapten tim sepak bola. Arm juga mencapai pantai Pattaya dengan kondisi baik. Sementara itu, setelah beberapa jam menyelam, Deka mulai siuman. Jason harus menyuntikkan bius lagi, namun suntikannya malah terjatuh. Beruntung suntikan itu tidak hanyut terbawa air. Deka pun terlelap kembali. Jason merasa jantungnya hampir copot. Di ruang 5, 1.250 meter dari jalan masuk, Arm tidak bernafas setelah disuntik bius lanjutan.
Para penyelam yang berjaga melepas masker Arm dan perasaan John yang membawanya sudah tidak karuan hingga akhirnya Arm kembali bernafas. Setelah perjalanan menyelam 5 jam 30 menit, Jason bersama Deka tiba di ruang 3 di mana para medis sudah menunggu. Tubuh Deka diangkat ke daratan untuk segera dipakaikan oksigen lalu diangkut selama sekitar 2 jam menuju mulut gua. Di luar, polisi sudah bersiap mengawal dengan payung besar sampai ke ambulans agar tertutup dari wartawan dan keluarga korban, mengingat metode penyelamatan yang bisa menimbulkan kontroversi. Deka kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Total 4 anak hari ini keluar dengan selamat. Dr. Haris bahkan menangis lega. Besoknya, hari ke-17, penyelamatan berlanjut. 4 anak selanjutnya juga berhasil dikeluarkan dengan selamat, sementara warga menebangi bambu untuk membuat pipa tambahan. Tapi malamnya hujan kembali turun. Air menembus masuk melalui celah-celah bebatuan sehingga warga bekerja ekstra semalaman untuk mengalirkan air. Scene pun berpindah ke hari ke-18. Sawah milik warga sudah terendam air sepenuhnya karena hujan belum juga berhenti. Air di dalam gua juga semakin tinggi. Namun Rick memastikan tim penyelam masih bisa masuk. Semua anak yang tersisa termasuk pelatih dan Navy SEAL yang menemani akan dibawa keluar hari ini. Masker baru untuk Chai dengan ukuran lebih kecil ternyata masih kebesaran. Jason berusaha mengakali masker tersebut dan memaksakan membawa Chai keluar sebelum air memenuhi seisi gua. Jason yakin ia bisa membawa Chai keluar dengan selamat. Semua anak yang tersisa sudah dalam perjalanan. Karena arus deras, Chris yang membawa Prem sempat terseret. Tali panduan terlepas dari tangannya. Chris meraba-raba ke dasar dan ia pun berhasil mendapat pegangan lagi dengan tali pandu yang dipasang Navy SEAL sebelumnya. Chris menjeda penyelaman sementara untuk menenangkan diri. Sementara Chai yang sempat terjepit di sela batu berhasil dibawa ke ruang 3 dengan selamat. Sesaat kemudian, Rick yang membawa pelatih bola menemukan Chris yang masih panik. Ia meminta Chris menunggu bantuan Dr. Harry sebentar lagi. Setelah menunggu beberapa waktu, Dr. Harry datang mengambil alih Prem dan sukses membawanya keluar. Disusul dengan Chris. Penyelam Navy SEAL menjadi orang yang tersisa. Ia kesulitan menghadapi arus deras dan batu-batu yang terus berjatuhan. Sementara di ruang ketiga, pompa air tiba-tiba bocor dan tidak mampu lagi membendung air. Semua penyelamat diminta keluar dari goa, tepat saat itu juga penyelam Navy SEAL yang tersisa sudah tiba di ruang 3. 12 anak serta 1 pelatih berhasil dievakuasi berkat ide gila dari Rick. Ketangguhan tim penyelam, kerjasama seluruh relawan dan doa para orang tua serta masyarakat yang bahkan merelakan sawah mereka tenggelam. Tim penyelam disambut keluar dengan penuh sukacita. Mereka semuanya akhirnya bisa tertawa tanpa beban. Di camp, Chris kembali menangis. Ia takut gagal menyelamatkan Prem. Gubernur mengucapkan terima kasih pada semua yang terlibat dalam misi penyelamatan ini. Para orang tua memeluk penyelam satu persatu dengan penuh syukur. Semua orang tampak bahagia kecuali Dr. Harry. Ia baru mendapat kabar bahwa ayahnya baru saja meninggal dunia. Pada keesokan harinya, semua tenda mulai dilepas. Semua tim yang terlibat kembali ke rumah masing-masing. Para orang tua bisa tersenyum lagi melihat anak mereka selamat dan mendapatkan perawatan yang baik. Di akhir film menampilkan bahwa film ini juga dibuat untuk mengenang Saman Gunan dan Beirut Pakbara, anggota Navy SEAL yang meninggal akibat infeksi darah saat penyelamatan. Pasca penyelamatan, gua terendam penuh selama 8 bulan kemudian. Para relawan mengalirkan sekitar 254 juta liter air dari gua. Petani yang merugi ditawarkan kompensasi, pelatih serta 3 anak yang tanpa negara diberi kewarganegaraan oleh pemerintah Thailand. Lebih dari 5.000 orang dari 17 negara berkontribusi dalam penyelamatan. Dan film 13 Lives ditutup dengan scene perayaan ulang tahun Prem dilengkapi kue SpongeBob pemberian sang ibu. Dan film 13 Lives pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Menegangkan kan? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan
Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah!